Selamat siang, sekarang hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba bawa panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Subanti yang berada di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ya, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk tampilan dalam, di sini ada SCC, kemudian di sini ada inverter 24 volt ya untuk inputnya. Kemudian di sini ada MCB baterai, MCB output, dan MCB PV. Untuk terminal di bagian paling bawah, di sini ada input 220 atau dari PLN, kemudian di sini ada output. Kemudian di sini ada baterai dan panel surya. Untuk pemasangan baterai tidak boleh terbalik sesuai dengan tanda positif dan negatif. Jadi negatif, positif, dan negatif. Ini untuk pemasangan tidak boleh terbalik untuk baterai dan ke panel surya. Dan nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, untuk MCB yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ini harus berurutan, MCB baterai dan MCB PV. Kemudian untuk mematikan ini kebalikan, jadi MCB PV dulu yang dimatikan, baru MCB baterai. Oke, seperti itu. Kita langsung nyalakan saja. Oke, untuk MCB baterai sudah dinyalakan. Kemudian tegangan sudah masuk ke SCC seperti ini. Jadi untuk inverter ini tidak langsung nyala, jadi sudah kami setting, jadi untuk bisa nyala harus tegangan minimal di atas 26 volt atau di atas 90% dari kapasitas baterainya. Kita tambah dulu untuk kapasitas baterainya. Oke, seperti ini. Indikator dari inverter sudah nyala. Kemudian kita lihat di bagian depan, di sini untuk indikator dari PLTS sudah menyala. Oke, kita nyalakan untuk MCB output. Oke, untuk MCB output sudah nyala. Untuk dipasangin outputnya sudah nyala normal. Kemudian kita lihat di bagian wattmeter, di sini untuk tegangan output dari PLTS atau dari inverter yaitu 224 volt. Kemudian yang kuning, warna kuning ini adalah daya dari output atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian ada suhu di dalam ruangan atau di dalam box. Kemudian di sini arus yang digunakan saat ini. Kemudian ada timer dan kWh meter. Oke, kita sambungkan ke PLN. Untuk input dari PLN kita sambungkan. Oke, untuk indikator dari PLN sudah masuk. Kita lihat untuk tegangan dari PLN. Oke, saat ini tegangan dari PLN 221 volt ya, 220 volt. Atau tegangan dari PLN ini lebih rendah daripada PLTS. Jadi untuk tegangan PLTS 224 volt. Kemudian untuk tegangan dari PLN ini 220 volt atau tegangan dari PLN lebih rendah. Oke, untuk switch selector di sini untuk memilih 3 mode ya. Untuk mode yang pertama ini ada mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Ini menjelaskan secara singkat untuk mode auto. Jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama tegangan atau kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 22,6 volt. Jadi nanti jika baterai sudah berkurang di bawah 30%, maka PLTS akan dimatikan dan output akan menggunakan PLN. Dan nanti jika akan berpindah ke PLTS kembali jika
kapasitas dari baterai ini sudah terisi sampai 26 volt atau di atas 90% dari kapasitas baterainya, output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, kita simulasikan dulu ya untuk mode auto. Jadi untuk mode auto, jika kapasitas dari baterai di atas 30% atau kapasitas baterainya ini sudah berkurang ke 30% atau di bawah 30%, maka PLTS akan dipadamkan dan output akan menggunakan PLN. Oke, saat ini untuk tegangan di bawah 22,6, PLTS ini akan dipadamkan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Kita bisa lihat di sini, jadi output langsung berpindah menggunakan PLN. Saat ini untuk kapasitas dari baterai 29% atau 22,5 volt. Dan nanti output akan berpindah kembali menggunakan PLTS jika kapasitas dari baterai ini sudah terisi sampai 90% atau di atas 90%, atau sekitar 26 volt. Oke, kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, seperti ini. Jadi jika kapasitas dari baterai sudah di atas 26 volt atau di atas 90%, maka PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, normal untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Untuk mode PLN, output akan menggunakan PLN, sementara untuk PLTS ini digunakan sebagai backupnya. Dengan catatan PLTS akan membackup jika kapasitas dari baterai di atas 30% atau di atas 22,6 volt. Jadi sewaktu-waktu listrik padam, PLTS akan membackup. Oke, kita matikan untuk PLN. Output langsung berpindah menggunakan PLTS ya. Dengan catatan PLTS akan membackup jika kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 22,6 volt. Dan jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke. Normal ya untuk mode PLN. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mode PLTS. Untuk mode PLTS ini akan menggunakan kapasitas dari baterai, jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh atau 100% sampai 0% akan menggunakan PLTS. Jadi di sini untuk mode PLTS ini untuk PLN tidak digunakan sama sekali ya. Jadi dari baterai penuh sampai baterai kosong dia akan menggunakan PLTS atau tegangan dari baterai. Oke, seperti ini ya. Jadi dari baterai penuh sampai dengan 0% dia akan menggunakan output dari PLTS atau dari inverter. Jadi ini tidak kami rekomendasikan ya, karena jika penggunaan seperti ini secara terus-menerus dikhawatirkan dapat mempercepat dari kerusakan baterainya. Jadi untuk menjaga keawetan dari baterainya, kami sarankan
Untuk mode PLTS ini tidak digunakan ya, karena dapat mempercepat kerusakan dari baterainya. Jika terus-terusan digunakan seperti ini ya, atau kapasitas dari baterai sudah kapasitas baterainya digunakan sampai 0%, dikhawatirkan dapat mempercepat kerusakan dari baterainya ya. Oke, itu saja untuk uji coba kali ini. Jadi untuk ketiga mode normal, dan untuk kondisi box seperti ini. Untuk kondisi box seperti ini ya. Jadi sebelum kami kirim sudah kami periksa terlebih dahulu. Jadi kami pastikan tidak ada cacat ataupun penyok. Oke, seperti itu saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.